Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mayang Purnama, dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah kalkulus integral, khususnya materi menghitung luas permukaan benda putar menggunakan integral. Pembelajaran ini dirancang untuk mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan matematika, di mana CPL-nya itu sendiri terdiri dari yang pertama, memiliki jiwa peduli, mandiri, kreatif, adaptif, dan kearifan lokal. Yang kedua, memahami konsep didaktik pedagogik dan keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang inovatif di satuan pendidikan dasar dan menengah, serta melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep didaktik pedagogik dan keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang inovatif di satuan pendidikan dasar dan menengah, serta melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan CPMK yang menjadi fokus pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep luas permukaan benda putar, menentukan model matematika yang sesuai berdasarkan sumbu putarnya, menghitung luas permukaan benda putar menggunakan integral, serta menginterpretasikan penyelesaian dalam konteks permasalahan nyata. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan model Project Based Learning yang berpusat kepada mahasiswa yang berkolaborasi dalam kelompok untuk menganalisis suatu permasalahan kontekstual, merancang strategi penyelesaian berdasarkan konsep kalkulus integral, menyusun hasil analisis dalam bentuk poster. Untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, refleksi, dan pemberian umpan balik. Dan untuk mengukur apakah CPMK sudah terpenuhi, dilakukan penilaian secara autentik dan berkesinambungan, yang tertulis dan terukur pada rubrik penilaian. Selanjutnya akan ditampilkan pelaksanaan proses pembelajaran yang menggambarkan implementasi model Project Based Learning sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Masya Allah. Masih semangat? Semangat. Semangat ya. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Ini kelas S4A. Oke, sebentar. Vivia Fitri Khoiria, Muhammad Arden Ardianto ya, Siti Fatihatul Jannah. Baik, hari ini saya punya kejutan buat kalian. Apa ya? Apa ini? Kita mau buka perusahaan. Kita mau buka pabrik tumbler karena sedang tren saat ini. Ini kabar baiknya. Siapa yang nggak punya tumbler? Saya. Berarti benar kita harus buka perusahaan buat bikin produksi tumbler, ya. Rutin mau bahas. Ada hubungannya nggak bentuk ini sama mata kuliah kita? Ada. Apa hubungannya? Bangun luar, terus berbentuk seperti tabung. Persis. Kenapa beda? Ada dia ukurannya berubah
berubah ya tiap hari. Oke, berarti ada hubungannya sama mata kuliah kita hari ini. Oke. Saya hari ini mau ada project buat kalian. Jadi hari ini saya tidak menjelaskan materi seperti biasanya, ya. Hari ini kita pakai pakai metode project based learning. Jadi silakan rekan-rekan pilih temennya, kita buat 4 kelompok. Ya, hari ini kita akan diskusi terkait materi luas permukaan benda putar. Ya, tujuannya nanti rekan-rekan bisa mengetahui bagaimana cara rekan-rekan menghitung luas permukaan benda putar. Ya, silakan pilih kelompoknya dan duduk. Iya, dua-dua. Jangan sederet kayak gitu. Ya, kayak nggak kelihatan kelompoknya nanti. Kayak gitu. Oke, baik. Sudah dibentuk kelompoknya, ya? Oke. Tadi saya sudah menambahkan lembar kerja mahasiswa pada LMS. Silakan rekan-rekan download. Hari ini kita ada proyek, ya, dimana tujuannya itu rekan-rekan setelah hari ini mampu menjelaskan konsep luas permukaan benda putar. Kemudian rekan-rekan juga bisa menghitung luas permukaan benda putar menggunakan integral. Kemudian rekan-rekan dapat menginterpretasikan hasilnya, ya, dari nanti studi kasus yang akan rekan-rekan kerjakan dan diskusikan, dan rekan-rekan dapat menyajikan hasil dalam bentuk poster. Jadi hari ini kita akan ada outputnya, ya. Perkuliahan kita hari ini ada outputnya. Apa outputnya? Poster. Oke. Misalnya tadi saya katakan saya mau kita nih kelas mau buat perusahaan bareng. Ya, berhubung Mas Adit, Mas Arden sama Mas Garung nggak punya tumbler, si adik-adik. Jadi daripada beli, kita mendingan buat pabriknya. Ya. Iya dong. Nah, kalau misalnya kita mau buat pabrik tumbler ini, ya berarti kan kita akan memproduksi tumbler, ya kan? Iya. Kemudian kalau sebelum diproduksi, kita perlu memperkirakan apa kira-kira yang harus kita pikirkan sebelum memproduksi tumbler ini. Kualitasnya, oke. Bentuknya, ukurannya, terus harganya. Kenapa? Bahannya, kualitas ya. Desainnya, oke. Wah, mantap ini. Kalau berbicara itu berarti kan kita pengennya punya barang yang berkualitas, yang tidak mengecewakan konsumen, yang bagus karena kita harus memikirkan desainnya. Berarti kan semuanya harus matang, ya. Terus yang namanya orang usaha itu nggak mau rugi kan? Nah, maka semuanya harus diperhitungkan dengan matang, dengan jelas. Ya. Kemudian kira-kira langkah pertama yang harus dikerjakan, kan keinginannya udah jelas, pengen berkualitas. Kemudian kalau yang berkualitas sudah jelas, pasti kita bahan-bahannya, ya. Terus setelah tahu bahan-bahannya, kita mendesainnya seperti apa, bentuk tumbler yang akan kita buat. Kalau sudah didesain, kita butuh apa lagi? Kita menentukan harga, jadi nggak mau rugi banget. Apa? Jangan ragu-ragu. Apa? Ukuran tumblernya, karena kan nggak mungkin juga kita bikin tumbler ukurannya segede apa toren.
Menyesuaikan apa? Menyesuaikan harganya. Menyesuaikan harga. Kenapa harus disesuaikan harganya? Biar nggak rugi. Ya, makanya kita harus mengukur ya biar kita nggak rugi. Kemudian kira-kira informasi apa yang harus diperlukan lagi selain kita tahu ukurannya? Apa? Target. Yang mau dijual ke siapa? Oh gitu. Udah jauh nih. Udah jauh nih, mantap ini. Oh, bukan perasaan beneran ini kita. Ya nggak salah sih, betul ya. Oke. Oke. Di pause aja dulu, Pak. Sudah. Baik, silahkan. Oke, tadi kalau Mas Adit makin mantap dia, pembahasannya makin jauh udah tertarget. Ya, jadi memang itu membuktikan bahwa matematika itu cakupannya luas. Matematika itu adalah ilmu basic yang harus dimiliki oleh semua orang. Ya, tapi kita nggak sampai ke sono hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas luas permukaan benda putar. Tadi khususnya ini kita bahas tumbler. Ya, maka tadi yang sudah kita bahas untuk menghitung luas permukaan, kita harus tahu untuk membuat sebuah perusahaan tumbler kita harus tahu berapa biaya produksinya. Untuk menentukan biaya produksi kita harus tahu berapa bentuk seperti apa tumbler yang akan kita buat. Kalau kita sudah tahu bentuknya, kita harus mencari atau menentukan ukurannya. Nah, kalau ukuran seperti apa itu kita juga akan berkaitan dengan yang namanya biaya produksi. Ya, nah biaya produksi berarti kan apa bahan-bahan yang kita beli itu harus sesuai dengan kebutuhan dari produk yang akan kita buat. Ya, nah kalau misalnya kita membuat tumbler ini untuk menghitung biaya semuanya ini yang perluan dari bahan-bahan ini, berarti kan kita harus tahu luas permukaan dari benda ini. Ya. Kalau kalian lihat benda ini familiar nggak dengan yang sering kita pelajari di matematika? Apa? Bentuknya seperti apa? Tabung. Bangun ruang. Bisa nggak cari luas permukaan ini pakai rumus tabung? Mungkin. Enggak. Bisa. Kenapa mungkin? Kenapa mungkin, Mas Arden? Mungkin karena kan yang di tengahnya ada bentuk bangun ruang seperti tabung. Oke. Mungkin bisa pakai tabung karena ini hampir setengahnya bentuknya seperti tabung. Kenapa nggak bisa? Kalian nggak bisa? Nggak mungkin. Kelompok saya Bu. Ya, kenapa nggak mungkin ini pakai rumus tabung? Kalau dari bentuk beda sih sebenarnya kalau tabung saya kalau tabung kayak tabung Ada lengkungan di sini yang berbeda. Kalau tabung dia dari atas sampai bawah bentuknya sama. Oke. Tadi yang bilang apa ya? Bisa jadi. Bisa. Mungkin bisa. Kenapa bisa pakai rumus tabung, Mas Adit? Karena kan itu mirip bu, atasnya ada bulan, bawahnya juga bulan, terus pinggirannya ada dari sini. Ada betulnya, ada kurang tepat ya, bukan nggak ada yang nggak betul ya. Ada betulnya kita bisa pakai konsep rumus tabung, tapi tidak bisa menggunakan rumus tabung. Kenapa? Karena ini bentuknya tidak 100% bentuk tabung. Dia ada lekukan di atas ini, maka tidak bisa menggunakan rumus tabung. Nah, terus solusinya apa Bu? Kita bisa pakai integral dalam menyelesaikan soal, atau kita dalam menyelesaikan, kita mau tahu nih luas permukaan benda putar ini kan benda putar ya. Gimana caranya Bu? Ini kan secara tidak langsung rekan-rekan kalau ini dibelah, ya, ini dibelah membentuk grafik kan ya seperti ini.
gambarkan di papan tulis, ini ada sumbu Y, sumbu X. Seperti ini bentuknya kurang lebih. Ya, membentuk kurva seperti ini. Ya. Di materi sebelumnya, rekan-rekan masih ingat kita habis bahas apa pekan lalu? Luas permukaan area, luas daerah. Iya, luas daerah. Setelah itu, ya, apa busur apa? Panjang busur. Grafik ini adalah panjang busur. Apa rumus panjang busur? S sama dengan integral batas atas batas bawah akar 1 ditambah DY per dx kuadrat dx. ya. Untuk sumbu x. Oh iya, untuk Sumbu x. kali ini untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, S S sama dengan integral batas bawah batas atas akar 1 dx per dy kuadrat dy. Oke. Kita kembali lagi ke tadi. Bisa pakai tabung nggak? Bisa jadi, bisa Bu, bisa jadi nggak jadi Bu. Tadi kita setuju, konklusinya adalah kita bisa menggunakan konsep rumus luas tabung, luas permukaan atau luas selimut tabung. Jadi konsepnya aja. Maksudnya gimana Bu? Apa rumus luas selimut tabung? 2 VLT. Oke, sebentar. Ini kan kalau saya buka gambar tabungnya, ini selimutnya ya. Iya. Rumus luas selimut tabung 2 pi 2pi R kali T. Oke. Ya. Karena tadi dikatakan ini grafik atau tumbler tadi mirip tabung, ya, maka kita menggunakan konsep luas selimut tabung. Nah, kemudian kalau kita aplikasikan di grafik ini, ya, kemudian kita putar, karena kan kita berbicara benda putar, ya. Ini kita putar terhadap sumbu X, misalnya ini kan, bayangkan ini si grafiknya muter terhadap sumbu X, ya, sehingga akan dirotasikan, akan membentuk apa yang namanya bangun ruang. Ya, seperti ini. Ya. Setuju? Oke. Kalau kita pakai rumus tabung tentunya tidak akan bisa karena ada perbedaan pada tutup tumblernya. Ya. Gimana cara mengerjakannya? Kita tetap menggunakan konsep rumus selimut tabung, ya, yang 2pi R kali T. Gimana maksudnya, Bu? Kita jadikan dari titik ini ke titik sumbu X, ini kan R ya. Iya. Ya. Nah, R ini sama dengan si rumus fungsinya, si Y. Ya. Kemudian karena berbicara selimut, kalau alasnya sudah berarti yang badannya, si panjang busurnya. Ya, atau kalau di selimut itu si tingginya. Nah, kalau di selimut tabung bentuknya lurus-lurus aja, maka cuma dikalikan dengan tinggi. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya, melengkung atau membentuk sebuah grafik, tingginya kita ganti, atau ini luas permukaan benda putar sama dengan 2pi kali R-nya, kita ganti dengan Y, ya. 2pi R kali T. 2pi R kali T. Oke. Kita kembali lagi ke tadi. Bisa pakai tabung nggak? Bisa. Karena ada perbedaan pada tutup tumblernya. Nah, kalau di selimut tabung bentuknya lurus-lurus aja, maka cuma dikalikan dengan tinggi. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya, melengkung atau membentuk sebuah grafik, tingginya kita ganti, atau ini luas permukaan benda putar sama dengan 2pi kali R-nya, kita ganti dengan Y,
Kemudian si tingginya kita ganti dengan rumus panjang busur yang kita simbolkan dengan S, ya, 2pi kali Y kali S, seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, ya, rumus luas permukaan itu berarti 2pi kali Y kali integral, betul. Tapi oke, integral batas atas sampai akar 1 ditambah dy per dx kuadrat. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena apa? Muter di sana. Gambarnya pada sumbu X. Coba disusun lagi lebih baik. Karena Karena grafik ya ada sumbu X. berputar terhadap sumbu X. Maka rumusnya pakai yang panjang busur terhadap X. Ya. Kemudian kalau misalnya gambar grafiknya berbeda nih, orientasinya nggak seperti ini, saya putar, saya ubah, ya, bayangin, berarti dia terhadap sumbu apa? Y. Ya. Kalau terhadap sumbu Y maka rumusnya L 2 X integral akar oke. Seperti itu ya. Jadi konsepnya sudah jelas? Oke. Silakan rekan-rekan buka lembar kerja mahasiswanya halaman berapa ya tadi ya? Halaman 4. Saya sudah menyediakan gambar kurva ya. Silakan rekan-rekan gambarkan hasil rotasinya. Kemudian prediksi bentuk bendanya seperti apa. Kemudian diskusikan strategi penyelesaiannya seperti apa. Ya, silakan. Ngerti diapain? Orang perempuan dia nyari volume luas permukaan. Kita mau jualan tumbler bukan jual minumannya. Iya. Jual. Iya, pergi. Itu tetap. Iya. Berarti perginya yang Langsung aja. Sudah selesai ya? Kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Mbak Nisa? Ayo, silakan ke depan. Boleh. Dikasih yang mudah dia mau yang oke. Hapus dulu. Jangan lupa ya. Presentasi ya. Jadi untuk kelompok pertama tadi kan ada soal itu kurva
kurvanya Y sama dengan X kuadrat untuk X. Jadi kan untuk X lebih besar dari 0, 0 lebih kecil daripada 2. Nah, kita itu gambarnya itu pakai pemisahan topi ulang tahun, Bu. Jadi gambarnya ini kan kurva Y sama dengan X. Integral batas atasnya itu 2, batas bawahnya 0. Lalu 2 pi Y akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Lalu selanjutnya integral batas atas 2, batas bawah 0, 2 Tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikannya bagaimana mencari luas permukaannya. Saya tugaskan di penugasan secara asinkronus ya di LMS. Silakan dari soal yang tadi sudah saya berikan, rekan-rekan buat posternya ya. Poster itu membuat yang pertama judul, yang kedua ilustrasi dari grafiknya hingga membentuk benda putar, kemudian kurva ini seperti apa awalnya, kemudian rumus yang digunakan dalam mencari luas permukaannya, perhitungannya seperti apa, itu dituangkan juga di grafiknya, kemudian interpretasinya dari soal tersebut dan kesimpulannya bagaimana ya. Nanti silakan rekan-rekan kumpulkan di LMS dan nanti saya akan berikan tenggat waktu mungkin seminggu dari hari ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan yang sedikit saya berikan bisa rekan-rekan kembangkan lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugas posternya ya. Bila Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.